Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom nama budaya, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nika Diah Meliani dengan NIM 21130111012 dari kelas 3D Pendidikan Matematika, yang kali ini diberikan kesempatan untuk membahas tentang pemodelan persamaan diferensial biasa ordo 2. Di mana di sini saya akan membahas materi dan juga contoh soal dari pemodelan PDB ordo 2 ini dengan materi rangkaian listrik. Adapun materi rangkaian listrik yang akan saya bahas di sini adalah terkhusus untuk rangkaian listrik LC seri. Di mana dengan gambar yang sudah saya tampilkan pada slide, bisa kita lihat bahwa rangkaian listrik, permasalahan pada rangkaian listrik ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan persamaan diferensial biasa ordo 2. Dengan melihat pada hukum tegangan Kirchhoff, yang kedua, yang berbunyi bahwa jumlah aljabar dari beda tegangan atau beda potensial listrik suatu rangkaian tertutup sama dengan 0, maka kita bisa kaitkan dengan PDB ordo 2 itu. Di mana rumus dari hukum dua Kirchhoff sendiri sudah saya tampilkan pada slide, yaitu sigma elemen ditambah sigma I R sama dengan 0. Dari rumus tersebut kita bisa ubah menjadi VL ditambah VC sama dengan E, di mana VL adalah tegangan pada induktor L, yaitu L dikali DL per DT, dan VC sendiri adalah tegangan pada kapasitor C, yaitu 1 per C integral I dikali DT. Jika I sendiri di sini kita artikan atau memiliki nilai dq per dt dengan q adalah muatan dalam kolom, maka kita dapatkan rumus yaitu L dikali dl per dt ditambah 1 per c integral I dikali dt sama dengan E. Kemudian dari rumus tersebut kita diferensialkan dengan d per dt sehingga kita dapatkan rumus baru yaitu L dikali d kuadrat I per dt kuadrat ditambah 1 per c I sama dengan d per dt dikali E. Kemudian dalam muatan kolom, kita juga bisa gunakan rumus tersebut dengan mengubahnya menjadi L d kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 1 per C dikali Q sama dengan E. Setelah kita mengetahui turunan dari rumus-rumus dalam rangkaian listrik seri, maka di sini saya akan membahas tentang dua kasus yang mungkin kita jumpai dan kita bisa selesaikan dengan PDB dalam kasus rangkaian listrik. Yang pertama adalah jika sumber baterai dalam rangkaian listrik atau E sendiri adalah bernilai 0, atau D per dt dikali E sama dengan 0. Maka model persamaan yang akan kita dapatkan adalah L dikali D kuadrat I per dt kuadrat ditambah 1 per C I sama dengan 0, atau D kuadrat I per dt kuadrat ditambah 1 per CL dikali I sama dengan 0. Tentu dari persamaan tersebut kita bisa lihat bahwa persamaan yang kita dapatkan adalah persamaan homogen ordo 2. Untuk itu solusi penyelesaian yang pertama harus kita lakukan adalah dengan mengubah persamaan yang kita dapatkan tadi ke dalam persamaan karakteristik dari homogen ordo 2 sendiri, yaitu dengan persamaan R kuadrat ditambah 1 per CL dikali I sama dengan 0. Kemudian kita cari akar-akar dari persamaan karakteristik tersebut dengan rumus R12 sama dengan plus minus I dikali akar 1 per CL. Kita sudah mencari akar-akar persamaannya, maka kita akan memperoleh solusi homogen dari persamaan tersebut, yaitu YT sama dengan A cos akar dari 1 per CLT ditambah B sin akar 1 per CLT. Untuk memahami tentang penyelesaian kasus A ini atau dalam kasus persamaan homogen ordo 2, saya tampilkan contoh soal yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Di sini bisa kita lihat bahwa dari soal diminta untuk menentukan kuat arus dari rangkaian listrik apabila L-nya adalah 10 Henry dan C-nya adalah 0,004 Farad dan E-nya kita ketahui 0 volt. Ketika E-nya sendiri kita ketahui 0 volt, maka tentu di sini bisa kita tentukan bahwa model persamaan yang kita dapatkan adalah persamaan homogen ordo 2. Maka solusi penyelesaian yang digunakan dalam kasus ini adalah solusi homogen. Yang pertama, kita harus membuat model persamaannya sehingga kita dapatkan model persamaannya yaitu D kuadrat I per dt kuadrat ditambah 25I sama dengan 0. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk persamaan karakteristiknya menjadi R kuadrat ditambah 25 sama dengan 0. Kemudian kita cari akar-akarnya dan kita temukan solusi homogennya yaitu IT sama dengan A cos 5T ditambah B sin 5T. Pada kasus kedua, di mana di sini kita dapatkan kasus bahwa jika sumber baterai dari rangkaian listrik tersebut ternyata bernilai konstanta. Jika tadi kita dapatkan dia bernilai homogen atau 0, maka di sini dia bernilai tidak 0 atau konstanta. Maka di sini bisa kita simpulkan bahwa persamaan yang kita dapatkan di sini adalah persamaan tak homogen ordo 2. Kemudian kita masuk ke dalam model persamaannya, di mana IT sendiri adalah bernilai dq per dt, maka model persamaannya yang akan kita dapatkan yaitu D kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 1 per CL Q sama dengan E per L.
Kemudian, karena di sini kita mendapatkan persamaan tak homogen, maka tentu solusi penyelesaiannya sendiri bukanlah solusi homogen, tetapi dia juga akan melibatkan solusi tak homogen. Jadi, dengan adanya solusi homogen dan solusi tak homogen, maka solusi yang harus kita dapatkan adalah penyelesaian lengkap. Di mana yang pertama kita cari dulu persamaan solusi homogennya dengan mengubah persamaan tersebut ke dalam persamaan karakteristik dari homogen order 2, yaitu dengan rumus yang sama, R kuadrat ditambah 1 per CL dikali I sama dengan 0. Kemudian kita cari akar-akar karakteristiknya dengan rumus yang sama dan kita peroleh solusi homogen Qn T sama dengan A cos akar 1 per CLT ditambah B sin akar 1 per CLT. Kemudian yang kedua kita cari solusi dari tak homogennya. Dengan menggunakan metode koefisien tertentu, maka kita akan dapat menentukan nilai KO sama dengan EC, di mana nilai EC yang ditemukan inilah yang nantinya akan disubstitusikan ke dalam solusi penyelesaian dari tak homogen, yaitu QPT sama dengan EC. Ketika kita sudah mendapatkan solusi penyelesaian dari homogen dan juga tak homogen, kita jumlahkan sesuai dengan rumus penyelesaian lengkap, yaitu kita dapatkan A cos akar 1 per CLT ditambah B sin akar 1 per CLT ditambah EC. Untuk bisa memahami lebih lanjut terkait dengan kasus B ini, saya juga menyertakan satu contoh soal terkait kasus B. Di mana di sini kita lihat pada slide bahwa pertanyaannya atau masalah yang diminta adalah kita disuruh untuk menentukan solusi dari kuat arus rangkaian listrik LC, di mana jika muatannya tersebut adalah bernilai 0 dan juga arusnya bernilai 0 serta E-nya atau sumber energinya adalah sebesar 250 volt, jadi bukan 0 volt lagi. Tentu dari sini kita bisa artikan bahwa solusi penyelesaian yang harus kita gunakan adalah penyelesaian lengkap. Kita buat dulu model persamaannya sehingga kita dapatkan D kuadrat Q per DT kuadrat ditambah 25Q sama dengan 25. Kemudian kita cari solusi homogennya dengan mengubah persamaan tadi menjadi persamaan karakteristik dari persamaan homogen order 2, yaitu R kuadrat ditambah 25 I sama dengan 0, kemudian kita cari akar-akar persamaannya, dan kita dapatkan dengan rumus R12 sama dengan plus minus I kali akar 25. Sehingga kita dapatkan penyelesaian umum dari solusi homogennya, yaitu QNT sama dengan A cos 5T ditambah B sin 5T. Nah, tadi kita sudah menemukan solusi homogen. Sekarang yang kita harus cari adalah solusi tak homogennya. Dengan rumus yang sudah saya jelaskan pada kasus B, kita gunakan metode koefisien tertentu sehingga tak tentu maksud saya. Kemudian kita dapatkan nilai K0-nya itu adalah 1 dengan pengoperasian yang sudah saya terangkan pada slide, sehingga kita dapatkan juga penyelesaian tak homogennya adalah QPT sama dengan 1. Karena kita sudah menemukan solusi homogen dan tak homogennya, sekarang kita masukkan ke dalam penyelesaian lengkap, sehingga kita dapatkan solusi penyelesaian untuk kuat arus dari soal yang ditanyakan adalah A cos 5T ditambah B sin 5T ditambah 1. Baik, itu saja materi yang bisa dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat untuk rekan-rekan yang menonton video ini. Terima kasih dan Om Santi 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 Om.